Hai Ai, hai Uci, Assalamualaikum. Sebelum kalian nonton video ini, alangkah baiknya kalian subscribe bagi yang belum. Terima kasih yang udah subscribe. Selamat menonton. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini Laura mau konten soal PDP. Masih ingat kan apa sih PDP itu? Nanti kalian bisa lihat di video sebelumnya, yaitu opening PDP, oke? Nah, karena memang cuacanya juga lagi seperti ini, lagi wabah corona ya, kita doakan semoga orang-orang yang terkena virus corona cepat sembuh. Dan tim medis lainnya juga diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi kan tadi juga udah diceritain ya, karena memang cuacanya seperti ini, jadi kita nggak bisa mendatangi tutor Islamiyah kita satu persatu. Mungkin nanti di lain waktu apabila keadaan sudah mulai membaik, insya Allah kita akan mengundang tutor Islamiyah untuk berbagi ilmu bersama kita. Nah, di video kali ini mungkin Laura ya, tapi Laura bukan tutor Islamiyah, cuma di sini Laura hanya menuangkan saran Laura, menuangkan apa yang Laura pikirkan mengenai pertanyaan orang lain. Jadi Laura tidak akan mengambil tema dari dari maksudnya kan tadinya kan Laura di sini mau berbicara mengenai bagaimana sih cara kita untuk bersyukur kepada Allah, tapi karena memang ada teman Laura yang teman sih, ada teman katanya yang pengen ngasih pertanyaan tapi dia bisa Laura gimana tipsnya, katanya seperti itu. Kita juga belum tahu apa sih pertanyaannya itu. Nah, sekarang kita tanya ya, apa pertanyaannya? Oke, pertanyaannya yaitu bagaimana cara kita mengikhlaskan suatu hal yang bukan milik kita, misalnya hal itu berupa tentang kegiatan kita bersama lawan jenis ataupun dengan rezeki seperti itu. Jadi itu adalah bagaimana cara kita untuk mengikhlaskan. Ikhlas ya, ikhlas ini menurut Laura, menurut pandangan Laura, dan apabila nanti dalam kata Laura ada salah kata, kan bisa komentar di bawah ini, oke? Jadi ikhlas, rasa ikhlas itu akan muncul ya, atau akan terjadi apabila disertai dengan niat kita. Misalnya gini, kita kalau sholat itu kan harus dengan niat. Apabila kita niatnya lillah karena Allah, otomatis rasa ikhlas itu akan muncul dengan sendirinya. Tapi kalau misalnya kita sholat cuma karena memang kita ingin dipuji orang, kita ingin kita ingin dilihat orang atau diatur sama orang, nah itu namanya bisa eh, bisa disebut bukan ikhlas tapi ria. Jadi ria itu ialah sesuatu yang diperlihatkan ya, atau misalnya kita pengen ngeliatin ke orang-orang. Nah, jadi bagaimana sih kita mengikhlaskan, mungkin dari karena memang kebanyakan anak remaja yang suka bertanya seperti itu, gimana sih sama kita itu harus move on, gimana sih sama kita itu harus gini. Nah, jadi gini ya tipsnya, gimana caranya kita bisa mengikhlaskan seseorang. Karena gini ya, kalau misalnya ikhlas itu bisa kita lakukan dengan adanya niat, dan kita juga harus selalu berpikir positif supaya kita juga bisa kita terima dengan lapang dada ya, apabila sesuatu yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seperti ini untuk anak-anak remaja yang ada dimanapun, bagaimana sih cara kita untuk mengikhlaskan seseorang? Pertama gini, kita menganggap dia itu terbaik untuk kita, walaupun kita berusaha semaksimal mungkin agar dia menjadi milik kita. Jika memang Allah berkehendak lain, Allah berkata lain, karena dia itu bukan yang terbaik untuk kita. Jadi apapun yang kita anggap baik buat kita, belum tentu Allah itu menyetujui bahwa itu baik untuk kita. Nah, jadi buat kalian, kalau misalnya kalian, aku susah kak untuk melupain dia karena aku punya masa lalu yang mungkin masa lalu yang berharga, atau mungkin kalian punya masa-masa dimana kalian itu gimana sama dia. Sekarang tanya sama diri kalian sendiri, jika hari ini untuk kalian yang mungkin notabene itu pacaran, pacaran ya. Jadi gini, untuk kalian, kalau misalnya sekarang kalian merasakan hal yang romantis, hal yang mungkin
nggak pernah kalian rasakan sebelumnya, hal-hal yang romantis, terus perhatian apapun itu sebelum menikah kalian lakukan. Jadi ketika nanti kalian menikah, apapun yang diberikan kekasih kalian itu nggak akan pernah berharga di mata kalian, karena memang mereka melakukan itu sudah pernah mereka lakukan sejak dulu. Seperti misalnya waktu pertama kali pacaran, kalian kan bisa dibeliin coklat tuh, dibeliin permen, dibeliin es krim. Ketika udah nikah kalian dibeliin es krim juga, dibeliin coklat. Tapi kalian metodenya itu kayak gini, apa sih kamu ngasih itu terus, aku tuh bosen tahu. Nah pasti kan akan berpikir seperti itu. Makanya untuk kalian ya, supaya kalian tuh nggak terlalu dalam kegalauan atau apapun, hindari kata-kata pacar itu. Oke, dekat suka itu boleh, tapi ingat batasan kita bersama lawan jenis kita itu sangat berbeda. Oke, kita dengan lawan jenis kita itu bisa menjadi hal apabila kita terikat dalam pernikahan. Makanya untuk kalian, ayolah kita menjaga harkat kita, martabat kita sebagai seorang wanita. Bagaimana cara kita untuk bisa bersikap manis kepada sesama, bisa bersikap jangan terlalu inilah kepada cowok, jangan terlalu ini kepada cowok. Kita juga bisa menghargai perasaan cowok itu jika dia suka kepada kita, tapi dia juga harus mengerti privasi kita, dia juga harus mengerti prinsip kita seperti apa. Jadi buat kalian semangat terus ya. Yang kedua gini, Allah tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Oke, jadi seperti sekarang gini ya, kalau dalam prinsip ekonomi, bukan prinsip, kalau dalam ekonomi itu lebih baik kita mendahulukan kebutuhan daripada keinginan. Karena apa? Jika kita mendahulukan keinginan, mungkin keinginan itu akan tercapai kapan saja. Tapi jika kita menunda-nunda kebutuhan, mungkin akan seperti apa ya, kalau misalnya hari ini kita butuh minum tapi kita tunda karena kita ingin beli make up, ingin beli kasur baru, ingin beli TV baru. Nah kalau itu kan bisa kita beli nanti setelah kita kerja keras apapun. Tapi kalau kebutuhan itu adalah hal-hal yang benar-benar harus kita penuhi. Oke, kalau tidak dipenuhi itu benar-benar akan akan sangat merugikan untuk diri kita sendiri. Jadi ingat, Allah itu tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Apa saja yang kita inginkan belum tentu Allah ridhoi, tapi apa saja yang Allah berikan pasti kita akan membutuhkan itu. Terus buat kalian juga, dan tadi mungkin cukup gitu ya, bagaimana sih cara kita mengerasakan seseorang lawan jenis ataupun rezeki. Nah kalau misalnya mengenai rezeki kalian juga kurang tahu, tapi ini mah menurut Laura aja ya, menurut pemikiran Laura itu, Laura mengikhlaskan seseorang. Laura juga punya pengalaman yang sangat pahit, punya pengalaman yang sangat mungkin bisa disebut intinya Laura cerita sedikit. Dulu kan Laura itu dekat kan sama Umi sama abahnya. Ketika mungkin waktu berjalan, Laura kan selalu pengen nanti Laura mau beli rumah. Laura kan selalu bermimpi ya, nanti aku pengen beli ini buat abah, nanti aku pengen beli ini buat Umi. Hingga pada suatu ketika Laura punya bilang seperti ini, aku mau nikah sama jodoh yang abah kasih buat aku. Aku suka atau tidak, aku akan berusaha menerima, dan aku akan bisa mencoba untuk bisa membuka hati aku untuk dia. Dulu aku pernah berpikir seperti itu, tapi mungkin karena Allah, gini, keinginan Laura itu abah itu ada sampai Laura nikah. Tapi karena memang takdir Allah itu berkata lain, hingga akhirnya beliau pergi, beliau wafat. Sempat kaget, sempat marah, sempat nangis juga, karena kan Laura juga merasakan mengikhlaskan seseorang itu tidak semudah apa yang kita pikirkan. Jadi ikhlasnya itu susah. Laura selalu berpikir, kenapa sih gitu, harus sekarang, kenapa sih enggak nanti aja gitu. Laura selalu berpikir hingga mungkin satu hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, bahkan berbulan-bulan. Setelah mungkin ada 1 bulan, 2 bulan, setelah teman-teman Laura selalu bilang sama Laura, ayolah ikhlasin, karena kalau kalian nggak ikhlasin pasti ada juga akan sedih di sana gitu. Jadi Laura juga selalu berpikir mencoba untuk ikhlas. Bagaimana cara orang ikhlaskan orang yang Laura sayang untuk pergi selama-lamanya, nggak akan pernah kembali. Laura cuma berpikir bahwa pasti Allah punya jalan terbaik untuk Laura.
Allah punya takdir yang baik untuk Lora. Mungkin suatu saat nanti Lora akan dipertemukan sama Abah, mungkin Allah punya jalan terbaik untuk Lora, mungkin Allah juga mungkin ada rencana yang baik. Lora selalu berpikir positif, Lora selalu berpikir ya Allah, ini jalan yang Engkau berikan untuk Lora, supaya Lora bisa lebih sabar, Lora bisa lebih semangat lagi mengejar hidup Lora. Dan mungkin Abah pergi itu apa ya, suatu hal yang paling pahit dalam hidup Lora, dan itu menjadikan pelajaran buat terus kayak apa, kita itu harus menghargai orang tua kita itu harus belajar untuk bisa patuh pada orang tua. Ingat, mumpung orang tua kita masih ada, kita harus berbakti sama beliau, karena ketika beliau sudah tidak ada, cuma harapan hampa yang bisa kita simpan tanpa kita harus buktikan apa yang kita buktikan. Jadi buat kalian, pertama tadi kisahnya udah kisah seperti itu menurut Lara. Intinya sekarang Lara singkatin lagi. Pertama ya, kalian harus berpikir positif, kalian harus punya niat yang baik untuk mengenal seseorang. Jika kalian tidak ada niat, itu tidak akan pernah terjadi. Yang penting kalian niat dulu, ya Allah, aku ingin berusaha untuk melupakan dia, apapun caranya, aku please gitu, bantu aku untuk mencari jalan yang terbaik ya. Yang kedua tadi, Allah tahu apa yang kita butuhkan, tapi Allah tahu apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Terus yang ketiga juga, ingat ya, masalah cinta, kalau kalian terlalu buta dengan cinta, kalian akan salah dalam bertindak. Jangan sampai kalian melakukan hal-hal yang benar-benar di luar dugaan atau di luar nalar manusia, oke? Terus yang kelima juga, tetap semangat, berpikir positif, dan kalian juga harus bisa terus melanjutkan hidup kalian. Dan kalian harus berpikir, jika Allah sekarang tidak menakdirkan aku dengan dia, berarti akan ada masa depan yang lebih indah. Jika memang sekarang gini, kita berpisah dengan dia bertahun-tahun, kita berpisah, misalnya gini, aku sama dia udah temenan lama, udah sahabatan lama, bahkan kita udah memiliki rasa, tapi kita sudah mengungkapkan rasa itu, kita tidak mengungkapkan rasa itu, jadi akhirnya kita harus berpisah bahkan bertahun-tahun. Itu kan kita nggak tahu, bisa aja kan perpisahan kita itu menjadi awal kebahagiaan kita untuk kita dirikan bersama. Jadi gini, kita harus berpikir positif. Kalau misalnya kita berpikir, kalau misalnya kita jodoh sama dia, ya terserah Allah aja. Kita cuma bisa ikhtiar dan doa, berusaha semoga apa yang kita inginkan terwujud. Tapi ingat, Allah itu tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Pokoknya buat kalian, tonton terus di channel ini. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan kalian komen di bawah ini, atau misalnya kalian berpikir, Kak, tema PJ selanjutnya tentang ini dong, ini kalian boleh bertanya tentang, tenang aja. Kami di sini alhamdulillah punya teman-teman atau tutor Islam yang lainnya yang akan membantu memecahkan masalah kalian dalam segala hal, insya Allah. Pokoknya kalian stay terus di channel kami, dan jangan lupa ya, subscribe, like, and comment. Saya juga boleh kok, oke? Oh iya, dan Nora juga mau ngomongin terima kasih buat orang-orang yang sudah mensubscribe di channel Lora Angel, apalagi sekarang sudah 100 subscriber. Mungkin ya 100 itu mungkin menurut youtuber lain itu hal kecil, tapi untuk kami itu prosesnya sangat luar biasa, sampai kami juga harus bertukaran ide, sampai kami juga harus mengorbankan segala sesuatu privasi kami. Jadi terima kasih buat kalian yang udah mensubscribe. Semoga pahala kalian bisa ditambah sama Allah, terus rezeki kalian juga ditambah sama Allah, terus juga kalian diberi kesehatan. Pokoknya kami gak akan pernah melupakan jasa-jasa kalian yang sudah mendukung kami untuk memajukan channel ini. Pokoknya tunggu kami di next vlog, dan akan ada 100 subscriber spesial, oke? Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.